Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dimanapun saudara berada, jemaat GKD Bandung Pusat, juga daerah-daerah misi yang diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, kita memasuki tahun 2023, di mana tahun ini saudara sekalian ada kemenangan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kita bersama-sama mau membangun rumah kabar baik. Ini penting kita pahami, karena di tengah-tengah krisis ekonomi, krisis moral, dan krisis pangan yang sering terjadi di mana-mana, maka gereja harus bangkit menjadi jawaban bagi banyak orang lain. Itu sebabnya kita sedang dibawa oleh Tuhan menjawab kebutuhan bangsa-bangsa, kebutuhan kota kita. Itu sebabnya pastikan, saya rindu sekali, pastikan bahwa seluruh jemaat memahami di dalam sepanjang 2023, di kuartal pertama, kita harus memahami bahwa kita adalah rumah kabar baik. Kenapa kita dikatakan rumah kabar baik? Karena kita memiliki Yesus. Ketika Yesus berada di Kapernaum, kemudian ada orang banyak berkerumun di rumah itu, dan ada orang lumpuh yang ingin masuk ke dalam nggak bisa, harus lewat di atas. Dan ketika orang lumpuh itu masuk ke rumah itu, apa yang terjadi? Orang lumpuh itu dosanya diampuni, dan kemudian dia mengalami kesembuhan, muncul iman yang luar biasa, karena di situ ada Yesus Kristus. Karena ada Yesus, maka dipastikan rumah itu adalah kabar baik. Nah, dipastikan seluruh jemaat Tuhan, kita adalah rumah kabar baik karena kita punya kehadiran Yesus dalam diri kita. Akibatnya, kalau Yesus adalah terang dunia, kita adalah terang dunia. Kalau Yesus adalah penuh kuasa, kita juga hidup penuh kuasa. Bahkan lebih dari itu sekalian, bukan terang dunia, kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang. Di sisi yang lain, kita akan memancarkan Kristus kemana-mana. Orang melihat Kristus yang hidup dalam diri kita. Mari, dalam kuartal yang pertama, kita mau antusias memahami bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan, tubuh kita adalah tempat kehadiran Tuhan, ada Yesus Kristus sana, kita adalah kabar baik, kita adalah terang dunia, kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang lain, dan di sisi yang lain kita siap untuk memancarkan kemuliaan Kristus kepada banyak orang lain. Itulah kuartal pertama kita mau belajar bersama-sama. Dalam kuartal 2, kita rindu sekali memahami bahwa bukan hanya kita rumah kabar baik, kita harus memahami tentang kabar baik. Alkitab katakan Injil adalah kabar baik. Tapi yang dimaksudkan bukan hanya Injil keselamatan yang menyelamatkan kita, meninggal dunia, masuk surga. Tapi yang Tuhan maksudkan, yang kita mau belajar bersama-sama, adalah Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah berkuasa, mengubahkan, tidak tergoncangkan, membuat yang miskin menjadi kaya, membuat yang sakit disembuhkan, membuat orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Itu sebabnya dalam kuartal kedua, pahamilah bahwa Injil kabar baik itu adalah Injil Kerajaan Allah. Nah, Alkitab menjelaskan ketika Sakius, dia pemungut cukai, datang kepada Tuhan Yesus, berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Injil Kerajaan Allah, apa yang terjadi? Sakius berubah. Dia memberi dirinya kepada Tuhan. Dia jual hartanya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang tadinya dia pemungut cukai. Ada banyak cerita lagi yang lain. Ada perempuan Samaria. Dia gonta-ganti suami. Hidupnya betul-betul saudaraku sekalian tidak menjadi contoh bagi banyak orang lain. Jadi bahan omongan di tengah-tengah Samaria. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah. Dia menjadi orang yang bukan gonta-ganti suami, tapi dia menjadi orang yang menceritakan kabar baik. Kenapa? Karena dia menikmati mengalami kabar baik, karena dia berjumpa, mengalami encounter dengan Tuhan Yesus. Hal yang sama juga di Alkitab dikatakan ada Nikodemus. Nikodemus, dia adalah pemimpin agama Yahudi, dia orang Farisi, tapi dia tidak kenal Injil Kerajaan Allah. Tapi satu ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia punya keyakinan akan hidup yang kekal yang sebelumnya tidak punya keyakinan. Orang-orang ini
mengerti, bertemu dengan Injil Kerajaan Allah, dan diubahkan sama Tuhan. Bahkan saudaraku sekalian, ketika seorang janda dalam perjanjian lama, dan dia punya hutang begitu banyak, bertemu dengan hamba Tuhan, bertemu dengan firman Tuhan, bertemu dengan Injil Kerajaan Allah, dia bisa menghandle utangnya. Itu luar biasa sekali. Berarti ketika kita mengalami yang namanya Injil Kerajaan Allah, semuanya berubah. Apa yang berubahnya? Yang berubahnya yang sakit disembuhkan, yang tertekan dilepaskan, dan dipastikan ketika seluruh jemaat Tuhan yang memahami bahwa kita menerima Injil Kerajaan Allah, kita semua mengalami perubahan. Tidak ada jemaat yang tidak mengalami perubahan. Sehingga ketika kita mengalami perubahan, orang-orang tidak lihat masa lalu kita, tapi orang-orang melihat Kristus yang hidup dalam diri kita. Haleluya, luar biasa. Nah, dalam kuartal yang ketiga, kita mau belajar bersama-sama bagaimana seluruh jemaat memahami, mengerti bahwa kita harus antusias, kita harus semangat, berkobar-kobar, berapi-api untuk memberitakan Injil kabar baik, menyampaikan Injil kabar baik. Firman Tuhan dikatakan bahwa kita lakukanlah pemberitaan Injil. Firman Tuhan juga mengatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang daripada Tuhan. Dan di sisi yang lain, saudara sekalian, kita juga harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itulah kuartal ketiga yang kita mau belajar bersama-sama. Dan itu sebabnya kita rindu sekali ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan dengan antusias. Diharapkan, sekali lagi, diharapkan semua jemaat, berapapun usiamu, apapun posisi rohanimu, dan apapun keberadaan status sosialmu, saya pastikan semuanya kita pergi memberitakan Injil. Dan kemudian memuridkan jiwa-jiwa. Minimal sepanjang 2023 kita memberitakan Injil kepada satu orang, dan kemudian memuridkan satu orang. Saya percaya semuanya sampai akhir tahun, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kau berada, engkau menjadi pemurid-pemurid yang sejati. Mari kita antusias membangunnya. Mari kita antusias dan semangat mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati.